Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertanyaan berikutnya, dan ini adalah pertanyaan yang ketiga dari saudara Manda yang beralamat di Makassar. Pertanyaannya, apa hukumnya rekreasi dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah umat lain, misalnya candi atau wisata-wisata lain yang berhubungan dengan simbol-simbol agama lain? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Ikhwani fillah hafizakumullah, seorang muslim dan muslimah itu tidak pantas sedikit pun, tidak layak sedikit pun, bahkan haram bagi mereka untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, apalagi mendatangi tempat-tempat di situ dilakukan peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini lebih haram lagi. Ya, sebab seharusnya seorang muslim dan muslimah ketika melihat suatu kemungkaran itu wajib bagi mereka untuk mengingkarinya. Ya, minimalnya mereka mengingkari dengan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat dan menyaksikan satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya karena tidak punya kekuatan, fa bilisani, maka dia ingkari dengan lisannya, dia rubah dengan lisannya, dia bantah kebatilannya, dia jelaskan bentuk kesalahannya. Itu yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wa illam yastati', kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya, fa biqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi iman yang paling rendah, iman yang paling lemah adalah mengingkari dengan hati. Ya, maka siapa yang tidak ada pengingkaran sedikit pun minimal dengan hatinya, maka dipertanyakan imannya. Mana imannya coba? Barakallahu fiik. Ya. Dan itu telah dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka melihat dan menyaksikan tempat-tempat maksiat, ya karena mereka punya kekuatan untuk menghancurkan, mereka hancurkan. Apalagi yang namanya tempat-tempat kesyirikan. Ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi punya kekuatan, terjadi Fathu Makkah dan Nabi punya kekuatan saat itu, kota Makkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka Nabi menghancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, dan di saat itu ada 3 berhala besar yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Arab, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Ini 3 berhala yang paling besar, 3 berhala yang paling mereka agungkan, yang mereka sembah, Lata, Uzza, dan Manat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh 3 sahabat saat itu yang bernama Mughirah bin Syu'bah, kemudian Khalid bin Walid, dan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan tiga berhala besar ini, Lata, Uzza, dan Manat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan semua patung-patung yang ada dan merobohkan bangunan-bangunan yang ada di kuburan. Ya, kuburan yang dibangun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali untuk merobohkannya. Dan ketika Ali menjadi khalifah, Ali pun melanjutkan tugas ini, melanjutkan perintah Nabi ini dan menugaskan kepada sahabat yang lain. Ya, dan saat itu yang ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mencari patung-patung untuk dihancurkan dan merobohkan bangunan-bangunan kuburan adalah sahabat Abu Hayyaj Al-Asadi, dan itu disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, kata Abu Hayyaj Al-Asadi, Ali pernah berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidakkah kamu ingin saya utus
untuk melaksanakan sebuah tugas di mana Nabi SAW juga pernah mengutus aku untuk melaksanakan tugas ini. Apa tugasnya? Alla tada' timsalan illa tamastahu, yaitu jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, dan jangan pula tinggalkan kuburan yang dibangun bangunan di atasnya kecuali kamu ratakan bangunannya, kamu hancurkan dan ratakan bangunannya. Ya, ini semua adalah bentuk-bentuk pengingkaran, bentuk-bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran ketika ada kekuatan. Maka sungguh sangat aneh ya seorang muslim dan muslimah ketika menyaksikan dan melihat suatu kemungkaran, justru dia mendatanginya dan berhappy-happy di situ, berfotoria, berselfie di situ. Mana pengingkarannya terhadap suatu kemungkaran? Ya, dan seorang muslim dan muslimah ketika menyaksikan kebatilan, melihat dan menyaksikan suatu kebatilan dan kemungkaran, ya itu sekali lagi itu bukan ciri orang yang beriman. Bukan ciri orang yang beriman, bukan tanda orang yang beriman, ya sengaja mendatangi tempat-tempat maksiat untuk menyaksikan maksiat di situ. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita ciri dan tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Rahman yang merupakan hamba-hamba pilihan. Ya, kenapa mereka mencapai derajat hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakter mereka adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah hamba-hamba yang tidak sudi menyaksikan dan melihat az-zur. Itu karakter mereka, hamba-hamba pilihan Allah. Mereka adalah hamba-hamba la yashhaduna az-zur, yang tidak sudi menyaksikan dan melihat apa? Az-zur. Apa itu az-zur? Az-zur dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari adalah kebatilan. Semua bentuk kebatilan, apakah itu kesyirikan, musik, khamar, yang jelas semua bentuk-bentuk kebatilan bagi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sudi menyaksikannya. Nauzubillah. Ya, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk menjauhi sejauh-jauhnya ar-rijs minal awthan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fajtanibur rijsa minal awthan. Jauhilah sejauh-jauhnya ya kenajisan, ya ar-rijs itu sesuatu yang najis, minal awthan, dari berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu najis, itu kotor. Ya, najis di sini maknanya bukan najis hissiyah, tapi najis ma'nawiyah, kotor, najis, menjijikkan. Apa kata Allah? Jauhi. Bukan justru kita mendekati, bahkan memfoto-foto. Ya, bahkan berfoto di sampingnya berhala tersebut. Nauzubillah. Justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut, rekreasi, berfotoria di situ, ya itu naudzubillah rusak tauhidnya. Ya, kita tidak mengatakan tidak bertauhid ya, tetapi rusak tauhidnya, cacat tauhidnya. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah terdapat bagi kalian teladan bagi Ibrahim. Ya, sungguh telah terdapat bagi kalian teladan terhadap pribadi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan untuk kita ikuti. Ya, apa yang harus kita ikuti pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam? Kata Allah, idz qalu liqaumihim, ya, ketika Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya
kami berlepas diri dari kalian. Bara, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri, bara, dari semua yang kalian sembah selain Allah. Jadi itu pribadi Ibrahim, berlepas diri dari orangnya dan berlepas diri dari yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus seperti itu. Sebab kita disuruh oleh Allah untuk menjadikan Ibrahim sebagai teladan untuk kita ikuti. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus berani dan siap untuk menyatakan kita berlepas diri dari orang-orang yang menyembah selain Allah dan berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kami kufur kepada kalian, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian, ya, sampai kalian beriman hanya kepada Allah, sampai kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimah, hafizakumullahu jami'an, ya, berekreasi dalam agama kita hukumnya mubah, hukum asalnya mubah. Tetapi datangilah tempat-tempat yang baik, yang tidak ada maksiat di situ, ya. Ya, banyak tempat-tempat rekreasi yang bagus yang tidak ada pelanggaran agama di situ, ya. Apalagi tempat-tempat yang aman dari kesyirikan itu banyak. Insyaallah taala aman dari pelanggaran banyak. Ya, barakallahu fiik.